Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Tuhan Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa, Engkau telah berkati kami semalam dengan tidur yang nyenyak, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk kembali melakukan aktivitas kami. Ya Bapa, sebelum kami melaksanakan aktivitas hari ini, kami ingin dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, beri kami hikmat ya Bapa, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Webti boleh menjadi pelita dan menjadi penuntun kami dalam kehidupan pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi hari ini bertemakan meneladani kesabaran Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Nahum 1 ayat 3 yang berbunyi, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan sabda dalam minggu ini adalah tetap sabar meski gusar. Sebuah tema yang bertujuan mengajak kita setiap orang percaya menjadi pribadi Kristiani yang sabar dalam segala perkara dan tercermin dalam keseharian. Sabar itu ada batasnya. Ungkapan ini begitu sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Namun benarkah sabar itu ada batasnya? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita merenungkan sejenak tentang arti dan pengertian sabar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar berarti yang pertama, tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, atau tabah. Pengertian yang kedua, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Mari kita renungkan kata sabar yang berarti tabah. Misalnya, saya sabar menghadapi persoalan hidup. Kalimat ini dapat bermakna bahwa saya tabah menghadapi persoalan hidup. Namun apabila pada kenyataannya kita justru mengeluh dan putus asa, maka ini artinya kita sudah tidak tabah lagi, alias kita tidak sabar. Jadi dapat dikatakan bahwa sabar itu tidak memiliki batas, sebab jika terbatas maka bukan sabar lagi namanya. Saat sabar ada batasnya, maka hal itu akan menghilangkan hakikat makna sabar itu sendiri. Lantas, apanya yang terbatas? Yang terbatas adalah kemampuan kita untuk bersabar, bukan sabar itu sendiri. Berkaitan dengan kesabaran, setiap orang percaya harus meneladani kesabaran Tuhan. Kitab Nahum mengingatkan hal ini dengan jelas. Di dalam Nahum pertama ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Perhatikan, Tuhan memang panjang kesabarannya, atau Ia tidak cepat marah. Tetapi itu bukan berarti kita dapat memanfaatkan kebaikan Tuhan dengan terus melakukan perbuatan yang melanggar ketetapannya. Jika kesempatan masih ada, bersyukurlah, karena itu artinya Tuhan yang sangat panjang sabar masih memberi kita waktu untuk memperbaiki diri kembali ke jalan yang benar. Semua itu karena Ia begitu mengasihi kita. Ia tidak ingin satupun dari kita gagal menerima keselamatan yang Ia nyatakan dalam Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan atas kesabarannya kepada setiap kita. Kesabaran Tuhan adalah wujud kasih-Nya agar kita semua diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan hari ini
kembali mengingatkan kami betapa kami memiliki Allah yang luar biasa sabar terhadap kami semua. Dan kami harus meneladani kesabaran Allah di dalam kehidupan keseharian kami, karena kami mengakui Bapa Surgawi tidak mudah bagi kami untuk bersikap sabar terhadap situasi dan kondisi di sekitar kami, terhadap orang-orang yang kami temui, ataupun yang telah melakukan hal-hal yang telah menyakiti hati kami. Namun kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami harus bersabar. Oleh karena kami ini sudah mendapatkan kesabaran yang daripada Tuhan, menikmati kesabaran daripada Tuhan, sehingga hidup kami yang seharusnya binasa, kami mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu sekali lagi bimbing kami semua Bapa Surgawi, agar kami memiliki karakter sabar di dalam kehidupan keseharian kami, di dalam relasi kami, di dalam kami menghadapi apapun juga di depan kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh membuktikan kesabaran Tuhan dinyatakan melalui kami semua. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami percayakan kehidupan kami pada hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati dan memproses kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.